Shalom, saudaraku sekalian yang kekasih. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Nya yang menjadikan kita semua ada sebagaimana kita ada saat ini. Saudara, Tuhan memiliki tatanan dan Tuhan dengan ketat atau secara ketat strictly menegakkan tatanan itu. Tatanan itu adalah proses. Tatanan itu adalah proses. Allah bekerja dalam tahapan-tahapan atau proses. Seperti ketika Allah menciptakan langit dan bumi dalam proses dan tahapan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Juga ketika menciptakan manusia tidak dalam sekejap, tetapi Allah membentuk manusia dari tanah liat. Demikian dikatakan di dalam Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2. Di dalam sejarah kehidupan umat pilihan, khususnya tokoh-tokoh iman, kekasih-kekasih Allah, mereka pun juga mengalami proses untuk mencapai kedewasaan. Baik itu Yusuf, Musa, Daud, tentu yang lain juga, saudara. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan bertumbuhlah, bertumbuhlah. Dalam pengenalan akan Tuhan, dalam takut akan Tuhan, proses. Juga ketika Tuhan Yesus berkata kumpulkan harta di surga. Juga proses yang bertahap, saudaraku. Ini tatanan. Nah, karena tatanan ini, maka kita menemukan kenyataan atau realitas yang mestinya kita pandang sebagai dahsyat. Bahwa Allah bekerja dalam waktu atau urutan waktu. Allah bekerja dalam waktu, saudaraku. Waktu itu hal yang benar-benar penting. Nah, salah satu yang merusak kehidupan manusia ketika manusia tidak bersikap benar terhadap waktu. Orang yang tidak peduli betapa berharganya waktu yang Allah berikan. Dan tentu dia tidak peduli dengan proses bertahap ini. Dia tidak menghargai kairos atau momentum-momentum yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita atau yang Allah adakan di dalam hidup kita untuk kehidupan kekal kita. Saudara, perjalanan waktu itu tatanan sejak semula. Karenanya kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian, saudaraku, ya, dalam kitab Kejadian kita melihat di dalam penciptaan, saudara, di Kejadian 1 Allah menciptakan matahari, bulan dan bintang. Maksudnya adalah agar mereka menjadi penanda waktu. Dan ini menunjukkan bahwa
betapa benda-benda penerang pada cakrawala itu mengadakan atau memberi isyarat adanya perjalanan waktu. Di ayat 14 tertulis, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Saudara, proses itu tatanan. Dan di sini secara langsung juga menunjuk adanya peran penting waktu di dalam kehidupan. Peran penting waktu dalam kehidupan. Hal ini mestinya menjadikan kita terasa gentar terhadap kenyataan realitas waktu. Sebab kalau kita tidak menghargai waktu, kemudian kita juga tidak peduli kairos atau momentum-momentum yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita akan melewatkan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Hari ini Tuhan memberi kita hari yang baru, kita bersyukur. Ini berkat Tuhan, waktu ini. Karena kita tidak pernah bisa menambahkan satu hari pun waktu. Jangankan satu hari, 1 jam pun. Jadi kalau Tuhan memberikan kita hari yang baru, 1 hari, 24 jam. Ada kairos atau momentum. Artinya kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan terjadi, yang Tuhan adakan dalam hidup kita untuk kekekalan kita. Untuk kekekalan kita. Makanya pagi hari kita mulai bangun, kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan agar kita dapat melihat momentum-momentum itu. Kita bisa melihat kairos itu. Dan maksud-maksud Tuhan di balik setiap peristiwa-peristiwa yang kita alami hari itu. Kalau kita sekarang hari ini, apa yang Tuhan mau kerjakan? Sebab hari ini tidak bisa terulang besok. Walaupun besok ada hari yang baru. Tetapi kairos atau momentum-momentum yang di dalamnya termuat kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi tidak akan pernah terulang besok dan tidak akan pernah terulang selamanya. Kalaupun kelihatannya sama, isinya pasti tidak sama. Hari ini kita doa pagi. Pasti kita mendapatkan berkat rohani, Tuhan bicara kepada kita. Ya, kita bisa berinteraksi dengan Allah. Besok doa pagi juga sama tuh. Isinya pasti beda. Berkatnya pasti beda. Hari ini kita mendapatkan pengalaman, misalnya kita dijahati orang. Tapi lewat peristiwa ini Tuhan mengajar kita mengampuni musuh. Oh, besok kita juga bisa punya pengalaman yang sama dijahati orang. Tapi tingkat pendewasaan yang bisa Tuhan adakan dan pasti Tuhan adakan. Beda dengan yang kita alami hari ini. Ini satu rahasia kehidupan yang harus kita perhatikan. Dan yang dahsyat lagi adalah waktu kita akan berakhir pada saatnya. Bisa kapan saja, kita tidak pernah tahu kapan. Dan kalau Tuhan berkata selesai, tidak ada yang bisa menambah sehasta pun. Karenanya Alkitab berkata, jangan khawatir, kamu tidak bisa menambahkan sehasta pun dari umur hidupmu. Artinya Tuhan punya ketetapan sampai di sini. Tuhan tidak akan mau menambahkan. Kecuali untuk hal-hal khusus yang menurut pertimbangan Tuhan, Tuhan bisa extend atau Tuhan bisa tambahkan. Jadi proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah sesuatu yang dahsyat. Karena ini akan menyangkut nasib kekal saudara. Menyangkut nasib kekal saya. Dengan renungan ini kita bersyukur Tuhan memberi kita hari yang baru.
Kita bersyukur kita akan memiliki berkat-berkat dari momentum-momentum atau kairos-kairos yang Tuhan izinkan. Dalam bahasa Yunani ada kata hora, artinya durasi. Berapa panjang waktu yang Tuhan berikan. Ada kairos, momentum-momentum. Ada kronos, urut-urutan. Urut-urutan, dan ini pun juga pasti Allah tertib mengadakannya. Kita bersyukur kita bisa mengerti kebenaran ini, supaya kita bisa menangkap, menyambut hari ini dengan ucapan syukur dan tidak menganggap sepele satu hari yang Tuhan berikan. Jangan berpikir ya biasa aja kali, besok juga kita punya satu hari lagi. Satu hari itu mahal. Karena kita tidak bisa menambahkan satu hari hidup kita. Tuhan yang menambahkan. Satu hari mahal karena ada kairos-kairos yang tidak bisa kita ciptakan atau kita buat. Hanya Tuhan. Glory Sonamas. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk perjumpaan kita hari ini, pagi ini Bapa. Terima kasih untuk renungan yang Bapa berikan bagi kami. Terpujilah nama Bapa selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.